Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mengusulkan revisi peraturan mengenai pendirian rumah beribadah menjadi lebih sederhana. Usulannya nantinya untuk pendirian rumah ibadah hanya perlu izin dari Kementerian Agama, tidak perlu rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB seperti yang berlaku saat ini. Namun menurut MUI, peraturan yang ada saat ini sudah baik lantaran cukup efektif menjaga kerukunan antar umat beragama. Apa komentar Anda? Apakah peraturan pendirian rumah ibadah ini harus lebih disederhanakan atau tetap dengan peraturan yang ada saat ini? 633-9160 kami buka untuk Anda. Oke, menurut saya sih ya, disederhanakan itu bagus itu Menteri. Karena kenapa? Itu kan rumah ibadah itu kan tujuannya bagus. Kenapa dipersulit gitu loh? Kalau perlu itu diperbanyak biar orang menjadi baik gitu loh. Ya dia selama ini kan harus minta ini dulu di tetangga, harus tanda tangan segala macam, kok lucu amat ya. Ya disederhanakan aja, benar itu, nggak usah perlu itu, harus ke Menteri Agama aja. Itu sangat setuju itu, karena membuat rumah ibadah itu apapun agamanya itu tujuannya bagus, itu harus dilonggarin. Ya, makasih. Ya Pak, setuju untuk dihapus Pak itu. Jadi Undang-Undang Dasar 45 kan menjamin warga negara untuk beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Tapi kenyataannya agama minoritas itu sekarang sangat susah Pak untuk beribadah. Bangun gereja, bangun segala macam yang itu dilarang. FKUB dan lain-lainnya yang membuat gereja itu susah dibangun dan untuk umat minoritas untuk beribadah itu susah Pak agama. Terus kalau dikatakan nanti MUI itu untuk supaya kerukunan, pertanyaan saya, MUI fatwa yang sampai sekarang belum dicabut yang melarang mengucapkan selamat kepada saudara-saudara umat. Apakah itu artinya MUI itu membuat kerukunan ya seperti itu ya? Justru dia memperuncing perbedaan karena umat Islam dilarang untuk mengucapkan kepada saudaranya. Ya sama-sama warga negara. Ya jadi itu pendapat saya sebaiknya dibubarkan yang itu FKUB itu karena itu justru mempersulit penerapan Undang-Undang 45 Pak. Terima kasih. Saya setuju dengan Menteri Agama ya. Memang harusnya seperti itu. FKUB ini kan cuman semacam ormas ya, elemen gitu ya. Jadi masa diserahkan kepada ormas. Jadi misalnya izin pendirian rumah ibadah seharusnya itu urusan negara, wewenang negara. Ini masalahnya dalam SKB 2 Menteri. Itu ada tertera tentang FKUB memberikan izin. Entah itu izin sementara, ini jadi permanen ya, udah apa ya, ngaco gitu. Jadi seharusnya memang menjadi wewenang negara. Jadi saya setuju Undang-Undang Dasar 45, undang-undang di atasnya nggak boleh tunduk sama peraturan-peraturan di bawahnya. Saya sih setuju sama Menteri Agama ini. Memang kalau orang mau beribadah, mau bangun rumah ibadah memang susah kan sebenarnya kan. Kita dengar itulah sudah sering sekali dengar di sana lah, disegel lah, di sana nggak ada izin lah, izinnya susah banget. Jadi saya pikir disederhanakan aja. Orang mau beribadah ya bertemu sama Tuhannya, penciptanya ya biarin aja, mau diributin gitu loh. Ya setuju. Ya baru sekali ini Kementerian Agama berupaya memberikan atau mengusulkan satu peraturan baru yang berdiri di atas semua pihak, semua agama. Baru sekali ini. Saya pikir ini adalah hal baik. Ada satu reformasi di bidang kepentingan masyarakat terhadap agama. Lantas MUI memberikan pandangan seperti itu tentu boleh-boleh saja, nggak ada salahnya. Nah lantas nanti pemerintah harus tetap menjalankan atau memberikan hak kepada setiap warga negara untuk beragama. Saya pikir apa yang dikatakan Menteri Yakut itu udah benar, terus dilakukan. Masukan dari MUI juga boleh-boleh saja, tetapi negara harus berdiri di atas kepentingan seluruh masyarakat. Dan sekali ini saya lihat memang banyak reformasi di berbagai bidang ya. Rancangan undang-undang untuk tindak pidana korupsi, lantas juga kemarin di bidang kesehatan,
lantas juga di bidang pendidikan, dan hari ini dengar di bidang keagamaan. Saya kira ini hal-hal yang baik yang dilakukan oleh pemerintah. Tentu tidak sampai diusulkan, harus sampai direalisasikan dan dieksekusikan semua peraturan untuk kesetaraan seluruh masyarakat Indonesia. Jangan bersifat diskriminasi. Ini yang sangat penting. Kita berharap Indonesia akan semakin maju, semakin siap di arena internasional yang semakin bersaing. Kita mau negara ini semakin maju, semakin baik. Saya sangat setuju atas usulan dari Kementerian Agama. Di sini membuktikan bahwa ada kehadiran institusi negara yang mengatur penduduk yang beragama dengan macam-macam agamanya masing-masing. Saya sangat setuju kalau badan majelis atau kerukunan himpunan umat beragama itu bukan institusi negara, itu hanya organisasi kemasyarakatan. Negara harus hadir di tengah-tengah untuk memberikan kesempatan kepada penduduk untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Ya, jadi saya sangat setuju sama Menteri Agama. Ini kan sesuai konstitusi kita bahwa kebebasan beragama itu kan dijamin oleh negara, itu berlaku terus agama yang sudah diakui di Indonesia. Cuma kan memang pada prakteknya memang belum sampai berjalan sempurna. Jadi begini, kalau misalkan MUI tidak setuju, ini again kita harus lihat lagi bahwa tentunya pasti ada kepentingan di balik itu semua. Karena kita tahu MUI punya bisnis triliun ya, bukan miliar loh. MUI punya bisnis triliun yang namanya sertifikasi halal. Jadi dia bisa berasumsi bahwa dengan adanya perubahan peraturan ini, dia beranggapan bahwa itu akan berdampak kepada kelangsungan sustainability dari bisnis sertifikasi halal ini. Jadi tentunya ya dia mengatakan suatu keberatan, ya wajar-wajar aja sih kalau seorang terancam bisnisnya otomatis pasti akan berusaha mencegah itu terjadi. Jadi praktiknya sebenarnya itu aja sih, sebenarnya tidak ada bukan kepentingan apa-apa, tapi hanya ya, itulah gitu MUI. Ya, terima kasih. Thank you. Gini, kalau kita lihat ya, MUI itu hanya sebuah ormas. Ini kan namanya negara. Negara yang ngatur harusnya pemerintah. Menteri Agama itu bagian dari pemerintahan. Wajar aja kalau dia mau berubah dan menyederhanakan untuk pembangunan rumah ibadah itu lebih sederhana. Karena selama ini kalau kita perhatikan susah sekali untuk pembangunan gereja. Susah, banyak ditentang, sudah dibangun juga nggak boleh beribadah lah, alasannya bukan rumah atau bukan rumah ibadah, macam-macam lah. Nah, makanya kita minta dengan bijaksana lah kepada semua yang tokoh-tokoh agama, terutama yang memang yang mayoritas ya, nah harus lapang dada, karena selama ini kita pembangunan gereja itu sebetulnya tidak mengganggu, hanya nggak tahu kenapa, karena merasa sepertinya ada ada jelas atau apa, sangat nggak ngerti kenapa begitu susah. Termasuk karena saya juga mengalami, karena saya bagian dari yang merasa terjolimi. Ya itu aja sih yang mungkin saran saya, ya mudah-mudahan yang diusulkan oleh Menteri Agama itu bisa diterima. Ya, terima kasih. Kalau saya sih sebagai kelompok minoritas ya, saya lihat nih belakangan ini sejak reformasi, saya sih bukannya bela zaman Orde Baru ya, cuman kayak zaman dulu itu
antar tetangga aja tuh masalah agama aja nggak ibu tuh. Kalau sekarang itu kalau kita mau doa gitu beda dengan kelompok mayoritas ya, bukannya napa-napa sih. Ada juga mayoritas yang baik, saya akuin ada Pak, tapi kebanyakan sekarang tuh kayaknya agak lebih radikal gitu, beda agama sedikit, misalnya ada kematian apa-apa, kita berdoa di tempat kita gitu ya. Kalau beda dengan agama dia tuh suka jadi masalah. Kalau bisa sih Pak Menteri Agama ini bagus ya, tapi juga harus ada penegakan hukum gitu dengan Menteri Agamanya aja. Tapi sampai ke lurah, camat, wali kota, sampai ketua RT/RW juga, kalau yang radikal itu kalau bisa ditindak tegas gitu, penegak hukum. Jangan cuma tanda tangan di atas apa tuh, mati aja 10.000, udah selesai gitu. Jadi nggak ada efek dianyap. Itu bukan apa-apa. Ini demi namanya Pancasila ya. Pancasila itu kan mesti menaungi semua agama apapun ya. Jadi jangan bukan hanya mayoritas saja, tapi minoritas juga mesti dilindungi. Kalau menurut saya sih, kalau masalah bebas beribadah itu jangan dilayang lah. Kalau korupsi atau apa itu boleh dilayang. Saya berharap Indonesia ke depannya tuh bisa lebih toleran gitu, sampai kayak di Afghanistan atau pecah seperti Uni Soviet, hanya masalah agama doang gitu. Karena MUI bilang aturan lama sudah baik-baik saja, jadi saya berpikir pasti tidak baik gitu loh. Karena komplain aja di demo gitu ditolak gitu oleh MUI gitu ya. Apapun yang MUI ngomong kita kebalikannya kalau saya gitu. Apa satu lagi ya, negara ini emang kayaknya contoh lebih takut orang agak pindah agama, nyebrang agama gitu daripada korupsi gitu loh. Jadi saya lihat ini memang hal yang lucu gitu. Kayak takut banget persentase itu populasi gitu, saya gitu 0,sekian%, kayaknya takut sekali. Padahal lupa ya, sebelum agama mayoritas kan Indonesia agamanya apa sih? Ya kan bisa jadi mayoritas ini kan gimana gitu loh. Jadi jangan terlalu takut, fobia itu persentase gitu loh. Ya ada yang jauh lebih penting dibandingkan cuma persentase saja gitu loh. Persentase lah yang lebih penting daripada kuantitas gitu. Jadi emang hal lucu lah di Indonesia ini ya. Baik, itu aja. Taringnya ya tentang rumah ibadah sering banget diganggu oleh oknum ormas. Yang jelas sih udah tahu lah semua orangnya. Tolong Menteri Agama diseriusin, jangan panas-panas kayak ayam. Karena gini loh, saya punya saudara aja ada 2 agama ya, kakak saya ada yang Muslim juga. Cuman bingung ya, kok seneng banget nih ngobrak-abrik agama lain di satu sisi. Dan maaf kata nih, Hindu, Buddha, kepercayaan itu nggak ada yang ngobrak-abrik gereja. Oknum Muslim yang mau obrak-abrik itu 99%. Itu saya bingung ya, di satu sisi non-Muslim itu kalau gempa, terus kalau apa, banyak kontribusinya loh pengusaha non-Muslim itu. Tapi kok tidak adil banget ya, giliran orang ingin beribadah dengan tenang diganggu. Upahnya apa ya Bu, semua agama Tuhan menciptakan perbedaan itu indah, pasti Tuhan punya maksud. Itu aja deh, semoga Menteri Agamanya serius, tidak panas-panas kayak ayam. Terima kasih. Kalau memang keputusannya itu benar dijalankan oleh Menteri Agama yang baru ini, itu bravo ya, kita dukung. Itu menandakan bahwa Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, sila ke-1 itu benar-benar dijunjung tinggi. Karena saya melihat memang belakangan ini banyak sekali tempat-tempat ibadah yang sengaja diganggu ya dengan segala alasan lah, nggak ada izin dan sebagainya. Tapi kalau saya lihat sih sebenarnya bukan itu ya, ada sebagian kecil masyarakat yang memang karena mungkin sentimen, mungkin karena pendidikannya kurang, gampang dipanas-panasin oleh para tokoh-tokoh agamanya. Nah, peran pemerintah memang harus lebih tanggap dan harus tegas. Nah, kalau sekarang Menteri Agamanya sudah mengeluarkan keputusan seperti itu, mau MUI, mau siapapun tidak bisa mengganggu lagi, bisa intervensi lagi. Jadi setiap orang yang beragama, institusi boleh membangun, boleh menjalankan ibadahnya dengan baik. Supaya apa? Pancasila itu yang sudah diakui oleh dunia kehebatannya itu sampai sekarang, itu benar-benar bisa dirasakan oleh rakyatnya sendiri. Jangan sampai seperti ada siapa itu, jangan sampai sepertinya seolah-olah nih
negara atau katakanlah sekelompok masyarakat menjajah kelompok masyarakatnya itu sendiri gitu loh. Nah ini kan yang sangat tidak kita inginkan ya. Memang kita sangat dukung Menteri Agama. Terima kasih. Saya rasa itu Menteri Agama betul ya. Jadi kita kelompok mayoritas ini juga jangan jadi dimanfaatin ya. Yang jelek-jelek itu saya lihat juga kalau memang kelompok minoritas, kalau mau bikin rumah ibadah segala macam 10 tahun, 20 tahun juga betul bisa mereka. Jadi kita katanya kita jangan jadi agama jelek. Saya rasa Menteri Agama benar. Jadi jangan dianggap agama kita agama teroris. Terima kasih. Itu benar, kalau mau bangun rumah ibadah jangan dipersulit. Kalau memang orang di hatinya ada Tuhan, tidak akan merugikan orang lain. Bukan berarti kita udah beribadah, berdoa, kemana itu hilang dosanya, nggak bisa. Perbuatan lu tuh ada balasannya dari Tuhan. Jangan dikira nggak percaya, itu ada. Itu kalau mamanya negara ini semuanya aman, itu negara lain nggak berani. Itu mengajarin yang nggak beres-beres. Negara luar tuh ngiri hati sama negara Indonesia ini kaya raya dari Sabang sampai Merauke ini. Jadi kaya raya, subur ikannya, tanamannya gampang gitu. Itu aja. Oh, saya pikir sih lebih baik disederhanakan. Karena yang peraturan sekarang itu menghambat, karena ada rekomendasi untuk sebagian besar harus pakai warga setempat. Nah, kalau dia mayoritas ya dia nggak bakalan diterima. Itu aja. Ya menurut saya sih peraturan ya ada ya. Cuma kalau kita lihat dari fakta, ada yang lagi ibadah dibubarkan, ada yang dibakar juga, ya kan, karena ngomongnya nggak dikritik gitu, dibakar gitu loh. Jadi menurut saya sih mau dibikin peraturan juga tetap sama. Kalau yang menghalangi orang beribadah dibakar itu juga nggak diapa-apain kan, nggak ditangkap juga nggak diapa-apain. Jadi percuma aja, teori doang. Oke, makasih. Setuju banget tuh usulan dari Menteri Agama. Kalau bisa secepatnya dijalankan, jangan dengerin dah MUI. Peranan MUI itu harus dikurangin. Justru kadang-kadang menjadi sumber keributan juga itu. Bisa dilihat kan kemarin waktu kejadian yang pilkada itu, DKI gimana gitu loh. Gini, kalau pendapat saya itu sih, yang pertama itu yang dibina itu masyarakatnya. Masyarakat itu biar tahu bahwa negara Indonesia itu negara berketuhanan. Jadi kalau orang mau beribadah demi Tuhan ya bebas, di mana aja terserah dia, kan begitu. Dibina masyarakatnya, bukan aturannya yang dirubah. Ciptaan Soeharto, kan Soeharto udah meninggal, ya mestinya MUI-nya juga harus meninggal karena udah ada NU, udah Muhammadiyah, udah ada NU, udah ada. Nggak usah banyak-banyak kok. Kalau menurut saya ini Menteri Agama yang luar biasa, sangat luar biasa. Jadi kita harus pertahankan ini Menteri Agama ini sangat bagus bagi kita, belum pernah ada terjadi. Jadi harusnya mendirikan rumah ibadah itu yang dikatakan disederhanakan itu udah paling tepat menurut saya. Selama ini ya kita tidak usah ngomong lah, rumah ibadah yang lain bikin tidak ada masalah, dia nggak ada izin juga dia diri. Kenapa harus yang agama yang Kristen Katolik dipersulit? Ya harusnya kan itu dia tahu sendiri ada apa di balik itu, dipersulit itu kan. Kalau untuk lingkungan, keadaan lingkungan itu mereka akan menyesuaikan sendiri. Ini sangat harus didukung ini, betul ini pasti ini pemerintah Jokowi ini kita dukung lah kedepannya tuh ya penerusnya supaya ini Indonesia ini damai lah. Ya kalau menurut saya ya itu Menteri Agama sih emang sangat bagus ya, dia netral kemana-mana, dia nggak ada pilih kasih ya. Cuman kalau saya perhatikan Menteri Agamanya bikin undang-undang begini kadang ke bawahannya tuh mampet, jadi nggak dijalankan. Kadang-kadang ya tahu sendiri lah penegak hukum ya, kayak polisi apa, kalau ada kericuan apa kan ya nggak bisa macam-macam, nggak berani apa-apa gitu. Ya selalu yang mengikutinya yang mayoritas.
Itulah yang terjadi. Kadang-kadang yang saya bilang, dari atasan bagus, menterinya kayak Pak Jokowi bagus, cuman ke bawahnya ini yang mampet, yang dia nggak berani penegak hukumnya kalau ada masalah apa-apa atau bagaimana gitu ya. Sebenarnya kan Islam itu kan damai, itu nggak ada keributan, cuman kadang-kadang negara politik apa, jadi terbawa-bawa yang lainnya gitu. Islam yang baik, yang benar, jadi ke bawah-bawah yang nggak baik gara-gara politik begitu. Diusulkan oleh Menteri Agama lebih disederhanakan. Itu aja. Terima kasih. Itu sangat bagus kalau memang itu cukup dengan izin Departemen Agama, dan itu SKB 2 Menteri itu harus dihapuskan. Kalau memang MUI menganggap peraturan sekarang udah bagus, itu kan buat MUI, buat yang lain yang bentuk bagus. Banyak yang bangun tempat-tempat ibadah di demo di segala macam ganggu. Nah, mudah-mudahan dengan suatu SKB, suatu peraturan Departemen Agama ini sudah cukup, jadi nggak ada masalah. Mau diubah peraturannya apa tidak, yang penting adalah implementasinya di lapangan, penegakan hukumnya, dan apakah aparat berani kalau menghadapi massa, karena sudah menghadapi massa, apapun juga aturannya bisa berubah. Jadi apapun undang-undang, yang penting peraturan dan bagaimana penerapannya di lapangan itu. Kalau yang keberatan adalah MUI, artinya Menteri Agama sudah benar. Dan memang itu hak daripada setiap orang untuk beribadah. Kenapa dipersulit? Kita nggak perlu takut lawan kita pindah agama dan sebagainya. Nggak usah, itu urusan pribadi masing-masing antara manusia dengan Sang Pencipta. Jadi negara memang harus memfasilitasi dan jangan mempercayakan hal-hal yang strategik, yang mempersatukan masyarakat Indonesia kepada organisasi yang dibentuk oleh Orde Baru yang tujuannya memang memecah belah. Terima kasih. Ya kalau kita memang mau jujur, ya kan, kalau kita lihat apa yang terjadi, memang untuk agama-agama minoritas itu mendapatkan kesulitan untuk membangun tempat ibadah. Jadi memang semestinya peraturan itu direvisi, karena izin maupun urusan izin dan dari dan misalnya itu harus diperbaiki, dan yang mempunyai hak untuk memberikan izin mestinya dari pusat, dari Kemendagri, bukan itu banyak izin yang harus diminta sehingga akan dipersulit ataupun dibuat politisasi. Jadi memang mestinya harus direvisi dan diperbaiki untuk memberikan keadilan dan kenyamanan bagi semua yang beragama. Seperti itu. Berarti selama ini MUI itu gelap mata. Dia tidak pernah melihat kenyataan yang ada, atau malah dia yang malah mendukung selama ini banyak kerusuhan, orang mengganggu orang-orang Kristen, orang-orang Buddha atau orang-orang Hindu beribadah. Berarti selama ini dia mendukung gitu loh. Nah sekarang gini, ngapain dia persoalkan kalau Menteri Agama udah bikin aturan seperti itu gitu. Memang itu adalah hak konstitusi semua warga negara, tidak perlu minta izin ke orang lain untuk beribadah. Itu ya, sekarang makin jelas berarti MUI selama ini mendukung itu orang-orang yang mempersulit membangun tempat ibadah. Benar, itu adalah tindakan dari Menteri Agama. MUI itu harusnya dibubarkan, nggak perlu ada di Indonesia ini, karena dia juga tidak punya fungsi. Dia tidak mengatur ulama-ulama untuk mengajarkan kebaikan. Itu udah bukti nyata. Jadi gunanya apa ada majelis ulama di Indonesia? Nyatanya ulamanya seenaknya aja cuap-cuap di mana-mana, membuat kebencian di antara umat. Kalau tentang agama Indonesia saya rasa sulit ya. Soal banyak kelompok-kelompok kepentingan tertentu makan uang agama. Jadi ceritanya panjang. Ini agama ke Indonesia bakal nggak bisa, itulah akulah. Soal banyak kelemahan, janggal-janggal, mereka tuh nggak mau ngalah, egois, nggak bisa. Sekian, terima kasih. Ya wae nih MUI. Bener kayak yang komentar sebelumnya ya, bener ya. Saya hanya tambahin aja, dia kayak kulkas halal, dia halal. Ntar sendok garpu juga halal bihalal. Itu saja. Jadi sebenarnya ya kenyataan lah ya kepatuhan, ada manfaat apa gitu loh ya. Oke, ya ini memang mohon maaf aja ya, di negara kita ini juga serba susah juga. Memang namanya kan, aku pernah dengar apa Pak Jokowi ngomong waktu pidato kemarin,
masalah toleransi, kita tidak boleh konstitusi kita itu dikalahkan sama kesepakatan. Nah, ini belakangan ini banyak sekali nih seperti misalnya pendirian gereja, pendirian vihara ya, itu selalu dipersulit oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang intoleransi. Mestinya kepolisian lah, penegak hukum lainnya, dan pihak Kementerian Agama harusnya lebih tegas untuk membuat suatu undang-undang khusus. Kalau bisa diciduk aja tuh pelaku-pelakunya yang melakukan provokasi seperti itu. Dan juga jangan sampai Undang-Undang 1945 tentang toleransi ini bisa hancur gara-gara hal ini. Terima kasih. Saya sangat-sangat tidak setuju dengan pernyataan MUI bahwa keputusan yang sudah ada, keputusan bersama menteri, 3 menteri itu sudah baik. Menurut saya tidak sangat baik. Justru karena itulah itu yang menjadi sumber salah satu agama tertentu yang selalu bisa disalahgunakan sama oknum-oknum tertentu untuk menekan agama yang lain. Nah, karena itu Menteri Agama menurut saya sudah benar. Dia harus berani memberikan keputusan, mempermudah, membangun izin dan sebagainya supaya ada keseimbangan. Saya kadang-kadang bingung ya sama bangsa ini gitu ya. Kalau pengusaha mau bikin rumah, katakanlah mau bikin klub malam, ya mungkin dalam waktu nggak sampai setahun itu udah jadi. Mau bikin klub malam, mau bikin ya pokoknya yang gitu-gitu deh. Tapi kenapa kalau orang mau bikin rumah ibadah kok kayaknya susah banget ya? Kasian banget gitu. Jadi sangat kontradiktif. Makanya menurut saya keputusan menteri itu udah sangat baik dan dijalankan saja. Terima kasih. Saya sependapat dengan Bapak yang barusan ya. Itu MUI itu udah semua orang tahu lah siapa MUI. Saya cuman dukung aja Menteri Agama ya. Sama MUI itu udah nggak percaya lah. Maksudnya kalau masalah iman itu tegak lurus Bu, urusan pribadi kita sama Tuhan. Kenapa sih satu agama memusuhi banyak agama? Bingung aja. Semua juga udah pada tahu lah. Giliran apa-apa nerima gitu loh. Giliran ininya arogan sekali. Itu aja deh. Mikir aja, yang suka merusak semua juga nggak buta ya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak karena mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.